Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata yang pastinya bakal menginspirasi kita sebagai pelaku bisnis, pedagang kelontongan, penjual seblak, apapun itulah Wak ya. Yang namanya bisnis, berdagang ya pasti pernah mengalami penurunan omset penjualan. Kali ini film yang bakal gua bahas berjudul menceritakan tentang sejarah terciptanya sepatu yang tak asing bagi kita adalah Air Jordan. Dan juga bergabungnya pebasket Michael Jordan sang mega bintang pada perusahaan raksasa pembuat sepatu yaitu Nike. Sekaligus menjadikan sang legenda ini sebagai BA. Di sini kita akan dapat gambaran bagaimana arti perjuangan mewujudkan sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Oke lah Wak ya, tanpa banyak spoiler di awal seperti biasa, nggak usah banyak sayur, sambalnya dikit, nasinya dipisah, mari kita bahas. Berlatar pada tahun 1984 merupakan tahun yang meriah karena banyaknya momen berkesan yang terjadi di dunia basket. Sonny Vaccaro adalah seorang pencari bakat divisi basket di perusahaan Nike. Sempat kesulitan mencari talenta baru yang bisa mengangkat reputasi produk sepatunya, Sonny Vaccaro dituntut untuk selalu jeli dan teliti dalam mencari atlet yang berpotensi untuk meraup keuntungan perusahaannya. Pada tahun itu penjualan sepatu basket dirajai oleh Converse dengan pencapaian 54%. Disusul oleh Adidas 29% dan Nike berada di peringkat terbawah yaitu 17%. Howard White, kepala divisi sepatu basket Nike, mengatakan saat itu Adidas sedang booming merajai di kalangan remaja Amerika dikarenakan banyak digunakan oleh para rapper. Sedangkan Converse sendiri sudah ditetapkan sebagai sepatu basket untuk dua orang mega bintang legenda basket, yaitu Magic Johnson dan Larry Bird, yang merupakan brand ambassador Converse itu sendiri. Nike sendiri masih memiliki predikat sebagai sepatu lari, dan itu bukanlah suatu hal yang menguntungkan bagi mereka, karena generasi muda sekarang ini kurang tertarik dengan sepatu lari. Pada perusahaan sepatu Nike sendiri, divisi basket merupakan divisi yang paling miskin dalam upaya meraih keuntungan. Sonny mengakui dan tidak begitu senang dengan slogan perusahaan mereka yaitu Just Do It. Slogan itu diambil dari kata-kata terakhir dari narapidana yang bernama Gary Gilmore yang akan menerima hukuman mati. Ia mengatakan Just Do It, menunggu para penembak jitu yang hendak mengeksekusinya. Rapat divisi pemasaran pun dimulai yang dipimpin oleh Rob Stresser untuk mencari seseorang brand ambassador yang pantas untuk Nike. Pilihan pertama jatuh pada Hakeem Olajuwon, tetapi tidak mungkin dikarenakan dia tidak menyukai sepatu Nike. Pilihan selanjutnya ada Sam Bowie yang sudah dilirik oleh Converse. Dan pilihan ketiga adalah Michael Jordan yang sudah mengambil kesepakatan dengan Adidas. Mereka pun berpendapat tidak mungkin untuk bisa menawar dengan brand besar tersebut. Sementara itu pilihan keempat ada Sam Perkins, dinilai kurang fotogenik oleh tim. Jadi satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah pilihan kelima sampai dengan pilihan ke-20. Rapat pertemuan tersebut pun tidak membuahkan hasil, sehingga Rob Stresser memilih keluar dan disusul oleh Sonny. Keduanya pun mengobrol di toilet. Sonny pun mengusulkan nama yang seharusnya mereka pilih, yaitu Michael Jordan. Namun Rob Stresser menolak keras karena harga Jordan pastinya akan sangat mahal. Sedangkan anggaran yang dipersiapkan Nike hanya $250.000 dan itu dimaksudkan untuk merekrut 3 pemain. Sonny pun mendatangi kantor Phil Knight, CEO dari perusahaan Nike. Sonny hanya ingin memastikan anggarannya. Namun Phil tidak setuju mendengarnya karena tahun lalu perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga para tim dewan malah menyarankan pembubaran divisi basket karena tidak banyak memberikan keuntungan untuk perusahaan. Meski begitu, Sonny tetap meminta kenaikan anggaran hingga 2 kali lipat. Tawaran itu pun langsung ditolak oleh Phil. Sonny protes dikarenakan ia tahu berapa sebesar pendapatan yang mereka peroleh dari penjualan sepatu lari. Phil kemudian menjelaskan bahwa orang memakai sepatu basket jika ingin bermain basket, namun sepatu lari bisa digunakan dalam banyak hal. Tentunya akan sangat menguntungkan bagi mereka. Sonny pun terus berusaha mencari cara. Bahkan ia mengamati siapa saja yang menjadi brand ambassador produk sereal dan lain sebagainya. Malam harinya, Sonny menonton 2 pertunjukan di televisi. Yang pertama, video iklan raket tenis yang menampilkan Arthur Ashe sebagai brand ambasadornya. Yang kedua adalah rekaman video Michael Jordan. Di saat Jordan menjadi penentu kemenangan bagi timnya, Sonny pun seperti menemukan sesuatu di tayangan video itu. Ia pun mengulangi adegan itu berulang kali. Keesokan harinya, dengan semangat membara, Sonny datang ke kantor Rob Stresser dan menunjukkan apa yang dilihatnya semalam. Rob tidak begitu tertarik
tertarik dengan siaran video itu. Namun Sony kemudian memberikan sudut pandang lain dari apa yang dilihatnya. Sony pun menjelaskan di momen krusial itu bola tidak dioper ke James Worthy pemain senior, melainkan ke Michael Jordan remaja berusia 18 tahun. Sony merasa sang pelatih mempercayakan detik-detik penentu kepada remaja 18 tahun yang tidak memiliki beban apapun dalam mengemban peran penting tersebut. Sony melihat aura kehebatan di dalam diri Michael Jordan. Hal itu membuatnya sangat yakin dan bertekad untuk merekrutnya. Sony akan melakukan apa saja untuk merekrut Michael Jordan, dan dia tidak tertarik dengan 3 pemain lainnya. Rob dengan tegas menolak permintaan Sony tersebut. Rob tidak ingin berjudi untuk 1 pemain ini. Anggarannya pun harus tetap disebar untuk 3 pemain. Sony kemudian mengutarakan idenya ini kepada Howard White yang juga skeptis Phil akan setuju untuk usulan Sony. Sony sendiri tidak peduli akan hal itu. Yang dipikirannya adalah bagaimana caranya untuk mendekati Michael Jordan yang sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dirinya adalah fans garis keras dari Adidas. Belum lagi satu hal yang akan menjadi tantangan sebelum mereka melirik Michael Jordan, yaitu agen dari Michael Jordan sendiri, David Ford. Sony kemudian menelpon David Ford yang meminta jadwal pertemuan dengan Michael Jordan. David langsung menyatakan bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi. Michael Jordan sendiri sempat memberitahunya bahwa dia tidak ingin bertemu dengan siapapun dari pihak Nike. Sony berusaha mengingatkan David bahwa Adidas adalah brand yang dikembangkan oleh Nike dan tidak boleh menandatangani brand sepatu generasi pemuda tersebut dengan Michael Jordan. David pun kesal dan akhirnya mengkonfirmasi kepada Sony bahwa Michael Jordan hanya akan bertemu dengan pihak Converse dan Adidas, di mana mereka akan menyegel perjanjian tersebut. Saat ditanya bocoran tawarannya, David mengungkapkan tawaran yang diberikan Adidas saat ini berkisar $200.000. Sony pun dilema dikarenakan dia tahu bahwa uang sebanyak itu terlalu besar untuk seorang pemula. Tetapi dia mengatakan kepada Phil bahwa dia siap mempertaruhkan semua karirnya. Sony mengajak Phil mengingat slogannya saat pertama kali membangun perusahaan ini, berani berjudi dan mengambil segala resiko. Meski Adidas dan Converse sudah siap dengan tawaran resminya, Nike masih belum menyiapkannya. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan David Ford, bahwa mereka hanya menerima permintaan bertemu dengan brand yang telah mengirimkan surat penawaran resmi. Sony kemudian menemui George Raveling, pelatih basket tim Olimpiade Amerika, yang juga dekat dengan Michael Jordan. Dia masih tidak mau menandatangani kontrak karena Jordan sebenarnya adalah seorang fansboy Adidas. Padahal timnya disponsori oleh Converse, tetapi Jordan tetap memakai sepatu Adidas. George menyebutkan bahwa yang berhak atas persetujuan Jordan adalah ibunya, Dolores Jordan. Sony pun berpikir untuk langsung menemui keluarga Michael Jordan. Namun George memperingatkan bahwa Sony akan dipecat jika melakukan tindakan tidak etis tersebut. Sony pun paham konsekuensinya dan dia akan mengorbankan segalanya untuk mencapai kesepakatan ini. Dia kemudian menyampaikan hal ini kepada Howard White. Ia bisa memahami aspirasi Sony yang meski dilarang, ia tetap tidak mau mendengarkannya. Jadi Howard tidak akan melarangnya karena ia tahu dengan semua resiko yang ditanggung oleh Sony. Keesokan harinya Sony berangkat ke Carolina dan disambut oleh ayahnya Michael Jordan yang sangat ramah, dan terlihat ibu Jordan pun menyambut kedatangan Sony. Sony pun menceritakan maksud dan tujuannya. Dolores pun ingin Sony bisa meyakinkan terlebih dahulu. Sony mencoba mengubah pendirian Dolores. Ia mengatakan bahwa jika Michael Jordan menandatangani kontrak dengan Converse, dia akan menjadi salah satu pemain hebat. Sedangkan jika dia menandatangani kontrak dengan Adidas, perusahaan itu sendiri akan mengalami masalah besar setelah kematiannya Eddie Dassler. Namun jika Jordan bergabung dengan Nike, dia akan menjadi pusat perhatian dan diperlakukan secara istimewa. Mendengar penjelasan Sony, Phil pun merasa marah dan geram dengan kelakuan Sony yang dianggap telah melangkahi posisi sebagai CEO. Meski marah, ia tetap membiarkan Sony melakukan pertemuan itu. Namun saat itu ia masih belum mau memberikan penawaran resmi. Phil akan memikirkan dan bahkan mungkin akan membatalkan pertemuan tersebut. Sony kemudian bertemu Rob yang bahkan bersemangat karena mereka akan bertemu dengan Michael Jordan. Sony segera masuk ke ruang kreatif dan meminta dibuatkan desain prototipe sepatu untuk ditujukan kepada Michael Jordan. Sony meminta agar sepatu tersebut didesain khusus, berkarisma dan identik dengan Michael Jordan, serta mengutamakan aspek desain dibandingkan fungsinya. Michael Jordan akhirnya mengadakan pertemuan pertamanya dengan calon endorser. Ia diberi tayangan iklan Converse yang dibintangi Magic Johnson, Larry Bird,
dan Julius Erving. DeLoris mulai paham bahwa putranya hanya akan menjadi orang nomor 4 di perusahaan itu. Dia mulai memahami apa yang Sony katakan kepadanya terakhir kali. Peter Moore, sang desainer, telah menyelesaikan prototipe sepatu Jordan. Namun masih ada hal yang tidak sesuai ekspektasi. Warnanya terlalu datar, dominan putih. Peter menjelaskan desain yang dibuatnya disesuaikan dengan peraturan NBA, di mana semua sepatu yang dipakai pemain harus dominan berwarna putih. Dan jika pemain melanggar aturan, pemain akan dikenakan denda sebesar $5.000 per satu kali pertandingan. Rob kemudian mengusulkan agar mereka memberikan warna dominan merah sesuai dengan warna Chicago Bulls, dan mereka akan membayar semua denda yang akan dikenakan kepada Michael Jordan. Mereka pun menyetujui usulan tersebut dan mulai bekerja. Peter kemudian mengusulkan ide lainnya, yaitu memberi nama sepatu tersebut dengan Air yang rencananya akan diterapkan pada produk lainnya, sembari dicantumkan nama Jordan di belakangnya. Disitulah lahirnya Air Jordan, sepatu basket legendaris pabrikan dari Nike. Trio ini begadang siang dan malam di kantor, bahkan datang di akhir pekan untuk menyelesaikan presentasinya. Di hari lainnya, orang tua Michael Jordan mengadakan pertemuan dengan Adidas. Mereka diperlihatkan beberapa model sepatu yang akan dipersembahkan kepada Michael Jordan. DeLoris, sang ibu, tidak puas dengan hasil desainnya, apalagi ia menyadari Adidas sepertinya tidak memiliki satu orang utama sebagai pengambil keputusan seperti yang dipaparkan Sony sebelumnya. Mereka terlihat antusias dan yakin bahwa mereka pasti mampu melakukannya. Keesokan harinya, benar saja, kantor Nike yang terletak di kawasan dekat pegunungan Oregon menyambut kedatangan sang mega bintang Michael Jordan beserta orang tuanya. Mereka datang untuk membahas tawaran kontrak tersebut. DeLoris memberitahu Sony bahwa Jordan mungkin terlihat tidak tertarik karena dia terpaksa masuk ke ruangan pertemuan. Jordan benar-benar terlihat tidak tertarik menanggapi candaan dari Sony dan Rob. Jordan seketika tertarik setelah melihat prototipe yang telah dipersiapkan. Air Jordan pertama didominasi warna merah, identik dengan jersey Chicago Bulls. Rob kemudian melakukan presentasi pemasaran tentang rencana publikasi media cetak sambil menampilkan presentasi yang membuat Sony bosan. Tiba-tiba, ia meminta Rob berhenti menampilkan presentasi dan mulai orasi inspiratif yang menggugah hati Michael Jordan dan keluarganya. Ia pun menjelaskan bahwa Michael Jordan bisa mendapatkan semua uang dan ketenarannya jika ia menandatangani kontrak dengan brand lain. Namun, Nike punya sesuatu yang berbeda. Apa yang akan dia dapatkan? Keabadian. Sepatu hanyalah sepatu sampai seseorang menginjakkannya. Semua orang di ruangan itu akan terlupakan jika waktu mereka telah berlalu, tapi tidak dengan nama Michael Jordan di sepatu Air Jordan mereka. Pernyataan itu membuat keluarga Jordan terdiam. Phil segera menyerahkan surat penawaran resmi yang telah disiapkannya. Orasi itu meyakinkan DeLoris, sang ibu, tawaran kontrak terbesar yang pernah dilontarkan perusahaan Nike. Nike telah berusaha mencari bintang-bintangnya dan mereka yakin Jordan adalah orang yang tepat. Tim sudah melihat sinyal bahwa pertemuan itu berhasil membujuk sang superstar untuk melupakan Adidas. Beberapa hari berikutnya adalah hari yang sangat menegangkan ketika Sony dan yang lainnya menunggu kabar dari DeLoris. Segalanya mungkin menjadi buruk atau mungkin Dewi Keberuntungan ada di pihak mereka. Howard White, yang sudah dekat dengan ayah Jordan, ia mendapat bocoran bahwa Adidas kembali mengajukan penawaran dengan nilai yang sama dengan Nike plus mobil Mercy 380 SL. Sony langsung merasa tidak enak karena mereka tidak mampu memberikan tawaran yang lebih baik, karena hanya itu yang bisa mereka tawarkan. Ia pun membayangkan hari ini adalah hari terakhirnya berada di kantor itu karena divisi basket Nike bisa saja dibubarkan besok. Namun kemudian panggilan takdir itu datang dari orang yang tak terduga, DeLoris, sang ibu Michael Jordan. DeLoris telah mengambil kekuasaan penuh atas semua keputusan Michael Jordan, bahwa mereka tidak menerima tawaran Adidas, namun memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Nike. Sony pun sangat senang mendengarnya. DeLoris akan menerima tawaran Nike yaitu $250.000 ditambah bonus Mercedes-Benz 380 SL berwarna merah. Namun dengan satu syarat lain, bahwa mereka akan mencantumkan nama Michael Jordan di produk sepatunya. Dari setiap penjualan sepatu Air Jordan, putranya harus mendapatkan persentase royalti penjualan. Sony sangat terkejut mendengarnya. Kontrak seperti itu belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan sangat sulit untuk mengabulkan permintaan ini. DeLoris kemudian menjawab bahwa ia mengetahui tuntutan sponsor terhadap para atlet yang dikontrak, bahwa atlet tersebut harus selalu tampil gemilang dan terus-menerus untuk mendongkrak penjualan. Ia hanya meminta kepada Sony win-win solution agar sama-sama adil
adil bagi kedua belah pihak. Mereka harus yakin bahwa Michael Jordan akan tampil gemilang. Deloris kemudian mengutip perkataan Sony yang mengatakan bahwa sepatu akan selalu menjadi sepatu sampai seseorang menginjakkan kaki di atasnya. Setelahnya Sony menyesuaikan kembali tawaran tersebut. Deloris tetap bersikeras dengan syarat yang diajukannya. Phil dengan cemas menunggu kabar dan pada akhirnya mereka harus menerima kabar yang dibawakan Sony. Namun di luar dugaan, Phil memutuskan untuk tidak peduli. Ia menyuruh Sony segera menghubungi balik dan menyetujui kontrak tersebut. Phil memilih untuk kembali menggunakan slogan yang ia gunakan saat pertama kali mendirikan perusahaan Nike. Sony pun kemudian menghubungi Deloris dan mengatakan bahwa perusahaan Nike bersedia menerima semua permintaan tersebut. Sony meminta Rob masuk ke ruangan kantor di mana ia mengumumkan bahwa mereka berhasil merekrut sang mega bintang masa depan untuk perusahaan Nike. Kontrak paling sukses yang pernah terjadi pada perusahaan Nike. Berkat penjualan sepatu tersebut, apa yang diimpikan Phil sebelumnya untuk mendapatkan $3 juta dalam setahun akhirnya menjadi kenyataan. Bahkan melebihi ekspektasi. Sebanyak $160 juta dihasilkan dari penjualan pertama Air Jordan. Di tahun pertama, pendapatan luar biasa dari penjualan Air Jordan dan mengubah citra Nike. Air Jordan sempat mendatangkan pendapatan rata-rata $4 miliar per tahunnya. Dan bagi Jordan sendiri, passive income masih terus mengalir hingga saat ini. Sekitar $400 juta menjadi gaji rutinnya setiap tahun dari penjualan sepatu Air Jordan. Setelah Air Jordan pertama, Peter Moore, sang desainer Nike, menemukan ide logo terbaru untuk sepatu Air Jordan. Siluet Michael Jordan yang diambil dari foto saat ia sedang melakukan layup.